waktu Roh Kudus dicurahkan, aku hanya bisa berdiri melihat tubuhnya yang penuh luka. Puji nama Tuhan, selamat malam saudara, shalom. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat beribadah malam hari ini. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama umat-Mu di Victory Community Church. Kami boleh datang merendahkan hati kami mencari wajah. Satu kerinduan kami Tuhan, biarlah malam hari ini setiap kami umat-Mu, kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan yang manis dalam hadirat. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya dalam malam hari ini dengan segenap hati kami. Dengan segenap kerinduan kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan kita siap beribadah bersama-sama. Mari katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesuslah sukacita kami, Yesuslah kekuatan kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku. Katakan Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Panggil namanya Yesus. Yesus kekuatanku, Kau penolong dalam kesesakan. Kau
sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, Yesus sukacitaku. Benar Tuhan, Yesus kekuatanku. Kaulah penolong kami, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus kaulah, Yesus sukacitaku. Hanya nama Yesus, Yesus kekuatanku. Kau penolong. Kaulah penolong dalam kesesakan. Sungguh terbukti kuasa-Mu Tuhan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Amin. Hatiku bersuka, jiwaku ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacita. Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama, hatiku Tuhan jiwaku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, yes, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku jiwaku bermegah. Men, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ya lama sana lama ya lama syara lama ya. Haleluya. Ikara syara lama ya lama ya sana ya lama. Haleluya. Haleluya. Kalau kekuatanku, kalau pengharapan kami, kalau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu Bapa, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah pengharapan kami. Haleluya. Kau kuatkan setiap kami, Kau berikan kelegaan. Haleluya. Jiwaku bersuka karena-Mu Tuhan, hati kami bersuka karena-Mu Yesus. Yesus sukacita kami, Yesus pengharapan kami, Yesus gunung batu dan keselamatan kami bantu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Pribadi lepas pribadi, mari alami Tuhan malam hari ini. Pribadi lepas pribadi, mari sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dengan muatan kasih. Sembah Dia dengan segenap hati, dengan kerinduan. Haleluya. Kekuatan kami, pengharapan kami. Haleluya. Sebab tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Sebab tiada Allah seperti-Mu Yesus. Ketika kami lemah, Kau yang memberikan kami kekuatan. Ketika kami berputus asa, Kau yang memberikan kami pengharapan. Kau yang memberikan sukacita dalam hidup kami. Lebih dari yang dunia berikan Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara malam hari. Syakapapata karalamaralama kaya sanalamarama. Syabaralamaralama ya sanalamarama. Alabapapata kaya sanalamarama. Mari pribadi lepas pribadi dengan Tuhan malam hari. Mari pribadi lepas pribadi dengan Tuhan malam hari.
sembah Yesus, sembah Yesus. Sebab sukacitamu itu lebih besar Tuhan dari yang dunia berikan bagi kami. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami mau tetap menyembah Tuhan. Jadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu Bapa, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan sama-sama. Menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan, ku rindu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, amin, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Ya Tuhan, bahagiaku, ku menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memuji-Mu ya Bapa. Seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku. Mari sembah, menyembah-Mu. Yesus kekasihku,
Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah sembah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau menerima setiap pujian dan sembah kami ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Mari yang percaya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sembah Dia. Kita haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan seumur hidup kami. Semuanya sama-sama katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Mu, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidup. Di hadirat-Mu ya Tuhan, ya Tuhan kami percaya. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu jiwaku, mengikuti-Mu ya. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Sekali lagi saudara, menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu ya, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorak buat Allah kita. Yes. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita mau berkata amin. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dicintai Tuhan, kita semua disayang Tuhan. Yang disayang Tuhan, katakan sama-sama. Betapa heran, betapa mulia, amin, kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Haleluya. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Angkat tanganmu sama-sama, come on. Sio marise, tunjuk kanan kirimu. Ada sambuan disayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Sio marise, amin. Ada sambuan dicinta Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur malam hari ini. Haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama. Betapa heran, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Oh marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan.
Jemaat Victory, Sio, ya Sio manis, ada semua disayang Tuhan. Katakan sama-sama, Sio, hey, Sio manis, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita semua dicintai Tuhan. Kita semua disayang Tuhan. Yang percaya dicintai Tuhan bisa katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya angkat tanganmu. Katakan Sio. Tunjuk kanan kirimu. Cinta Tuhan, ada semua dicinta Tuhan. Sekali lagi, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Berikan salam kanan kirimu saudara, berikan senyum, katakan kamu dicintai Tuhan. Ya, yes, haleluya. Umat-umat yang dicintai Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Yeah. Tepuk tangan lebih lagi sama-sama, come on. Yo, angkat suaramu, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Hey, hey, serukan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semua. Keagungannya mengatasi langit. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan langit dan bumi, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya. Sembah Dia sama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku puji Yesus Kristus Sang Penebus. Kami memuji-Mu. Ku puji, ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Mohon tepuk tangan sama-sama bagi Yesus Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya, amin. Come on. Amin, haleluya, amin, ya, haleluya. Serukan namanya, haleluya, haleluya, amin, haleluya.
Satu suara, come on, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, sekali lagi serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Oh, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah malam hari ini. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Mari malam hari ini katakan di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, oh, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Pimpin kami Bapa. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, pimpin langkahku. Pimpin langkahku, berjalan
tempat ini. Kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Tuntun kami Tuhan dalam jalan-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan, ya. Sekali lagi katakan sama-sama. Bila Engkau tak besertaku, kami perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Mari pimpin setiap kami, ya Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biar hanya kehendak dan rencana-Mu lah yang boleh jadi dalam hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang ada di padang gurun, di masa di mana kami mengalami didikan dan proses Tuhan. Pimpin kami Tuhan melewati padang gurun, sampai kami bisa masuk ke tanah perjanjian. Nakara pasyadari dikara labata asyara dabarana. Bukinarada shidari dikara labatu syadari dikara labata. Dikara labata syari dikara labalabari dirarabara. Narada masyari diralabara. Worship you. Mari bebaskan rohmu, sembahyang, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terus sembahyang, sembah Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis semuanya. Gunung batu yang bagianku, tetaplah Allah sekalipun dagingku dan hatiku habis semuanya. Gunung batu yang bagianku. ya, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun hatiku habis Gunung batu yang tetaplah sekalipun hatiku habis saja. Gunung batu yang bagianku. Tetaplah selama, sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku yang gunung batu bagianku, tetaplah tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa. Di tahun ini, bahwa apa yang hilang dari hidup kami, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam gereja, apa yang hilang, dalam nama Yesus sepakat kami berdoa kembali 7 kali lipat dengan caramu. Kau lihat hati kami, kau lihat hidup kami. Hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau pada saat malam ini kami juga diberi kesempatan untuk dengar firman, biar kesempatan ini boleh kami manfaatkan sebaik mungkin. Kami mau belajar seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Pengurapan Tuhan mengurapi setiap kami, dan biarlah roh hikmat, wahyu, dan pengertian ada untuk kami kenal Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah kami, biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu datangnya dari Tuhan. Untuk menguatkan, menasihati, mengarahkan, menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus
Mari semua yang percaya dan siap terima berkat sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu untuk semua yang melayani kita ya pada saat malam hari ini. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom semua. Iya. Dari sore tadi hujannya awet ya Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sekalipun hujannya awet, Bapak Ibu tetap mau datang untuk sama-sama kita beribadah ya. Saya tidak tahu apakah Anda mengikuti berita di mana minggu kemarin ada kecelakaan pesawat ya. Dan korbannya kurang lebih ada 10 orang. Yang menarik adalah ada seorang pria, saudara, yang harusnya pada saat itu dia ikut. Namanya Frankie Tanamal. Dia harusnya ikut, saudara, dalam pesawat ATR 42500 tujuan Ujung Pandang. Tapi pada saat yang bersamaan, dia harus hadir dalam sebuah ibadah. Dan tahu apa yang terjadi? Dia memilih datang beribadah, saudara. Karena itulah dia akhirnya apa? Selamat, saudara. Maka benarlah firman Tuhan berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kesempatan untuk kita beribadah pada saat malam hari ini gunakan sebaik mungkin. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita dengar firman, apalagi waktu kita mentaati firman. Yuk saat ini buka hatimu, kita kasih sambutan dan tepuk tangan untuk Bapak Moses. Mari Pak, kasih tepuk tangan yang lebih meriah. Shalom saudara, puji Tuhan saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Ini masih bulan Januari, maka tidak salah kalau saya bilang selamat tahun baru. Amin. Oleh kanan kiri saudara, lihat wajahnya yang baru, amin. Tambah hitam kah, tambah putih kah, tambah gemuk atau tambah kurus ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan dapatkan pesan Tuhan lewat satu peristiwa yang luar biasa. Kita akan baca dari kitab Markus pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Tapi saya ingin membacanya ayat per ayat atau bagian per bagian. Dan saya mau eksposisi ayat demi ayat. Markus pasal yang ke-8, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-22. Ayo sama-sama saudara kita baca 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di mana saudara? Di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara jelas ini temanya adalah orang yang membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Amin. Dan mereka mencari di alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus. Setuju? Betul ya saudara? Seseorang yang buta, lalu entah itu temannya, entah kerabat atau saudaranya, yang sama-sama percaya sumber pertolongan itu hanya pada Yesus. Haleluya. Lalu mereka datang kepada Yesus, kepada pribadi yang tepat. Sama seperti saudara semua yang hadir saat ini, amin. Saudara datang di alamat yang tepat. Bukan alamat Bogowonto saudara, tapi Anda datang pada Yesus saat ini. Anda berseru pada pribadi yang tepat hanya pada Yesus saja. Amin. Apapun pergumulanmu, apa yang hendak engkau naikkan kepada Tuhan, apa yang hendak kau serukan kepada Tuhan,
Apapun itu yang hendak kau keluhkan, engkau datang pada orang yang tepat untuk engkau berkeluh kesah. Amin, saudara. Ya. Terus berikutnya. Ayat yang ke-23. Ayat 23. Ya. Saya baca bagian per bagian. Berkata demikian, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Perhatikan, keluar kampung berarti keluar dari tadi kampungnya apa namanya? Betsaida. Berarti keluar dari Betsaida. Saya mau tanya, pada saat Yesus didatangi orang yang memohon supaya orang ini minta disembuhkan, coba Anda baca tadi, perhatikan, Yesus ngomong sesuatu enggak? Tuhan bicara? Tidak bicara. Bukan? Yesus tidak berbicara apa-apa. Tapi yang Yesus lakukan adalah memegang tangan orang buta ini. Ngerti, saudara? Yesus tidak bicara apa-apa. Oke? Lalu dipegang, lalu dibawalah orang buta ini pergi keluar Betsaida. Pertanyaannya, pada saat dipegang itu, apakah orang buta ini sudah terjadi kesembuhan? Terjadi kesembuhan? Saya tahu mungkin orang buta ini batin, ya. Jari ini nek dicekel itu kemenyeng-kemenyeng gitu. Kan begitu. Oh, aku datang nang Victory. Temanku cerita waktu ditumpangi tangan sama Pak Herman, koyok listrik ceret ngono jari ini. Ya kan? Tapi kenyataannya pada waktu ditumpang tangan, wis diuyek-uyek karo sapa-apa ya. Oke, Anda lihat ya. Tidak terjadi apa-apa. Padahal mereka sudah berseru pada pribadi yang tepat. Mereka berharap sesuatu terjadi. Satu sentuhan dari Yesus saja itu sanggup melakukan perkara yang ajaib. Setuju? Nah, ini sudah dipegang. Udah dipegang, tapi tidak terjadi apa-apa. Bukankah juga demikian kita sering menghadapi hal yang seperti ini? Engkau sudah datang kepada Tuhan, engkau sudah berseru pada Tuhan, lalu saat engkau ibadah, engkau merasakan hadirat Allah. Amin. Engkau merasakan hadirat Allah di sini? Ya. Bahkan saat engkau berdoa secara pribadi, di rumah Anda, mesbah bersama keluarga Anda merasakan lawatan Roh Kudus. Anda sungguh yakin engkau berhadapan muka dengan Allah, walaupun engkau tidak melihatnya, tapi engkau yakin hadirat Allah. Engkau yakin, saudara, jamahan Tuhan. Tapi engkau yang sakit, engkau tetap sakit. Setiap hari engkau tetap harus menghadapi masalah yang sama. Sama sekali tidak ada tanda-tanda perubahan. Saudara. Haleluya. Anda seperti orang buta ini malah. Dipegang gitu. Saya mau tanya, kira-kira bingung enggak saudara orang buta ini? Bingung enggak? Pasti saudara di hatinya ini bertanya-tanya. Aku ingin mataku melihat. Tapi yang kulihat hanya kegelapan saja. Oh ya enggak apa-apa, dibawa kemana mungkin langsung kelihatan gitu. Terus jalan gitu saudara, ternyata tetap gelap. Tidak ada apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu anak saya masih kecil, pertama saya masih kecil, lalu istri saya lagi mengandung anak yang kedua. Pada saat itu kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Kami menikmati berkat, kami diberkati Tuhan. Tapi setiap hari kami hanya makan mana. Berarti ya sehari itu ya cukup kayak apa? Sehari itu. Tidak bisa nabung. Semuanya serba pas-pasan, saudara. Betul enggak?
Lalu saya punya pergumulan. Untuk beli susu anak saya saja, saudara, terkadang anak saya itu harus minum air sama gula saja. Karena tidak bisa membeli apa? Susu. Dan kebetulan anak saya itu harus minum susu kedelai. Anak saya ternyata tidak mau jadi anaknya sapi ya. Jadi minum susu kedelai. Dan Anda tahu susu kedelai pasti lebih mahal daripada susu sapi. Betul kan? Kadang kami nggak mampu. Saya berdoa, Tuhan tolong ini. Saya tolong. Dan saya harus persiapan uang untuk istri saya untuk melahirkan. Saya berdoa, puji Tuhan anak pertama lahir normal. Tapi yang kedua ini saudara, istri saya yang merasakan, waduh Pak, anak yang kedua ini munyer-munyer, ya kan? Wah, saudara munyer-munyer. Ya, saudara, saya berdoa Tuhan, tolonglah saya harus hadapi ini. Tapi saudara tahu enggak, tidak ada. Saya harus terima mana. Semuanya pas saja untuk makan hari itu saja. Saudara. Saya pelayanan diberkati Tuhan dengan mana. Pada waktu itu saudara, saya memang panggilan saya untuk berdoa saudara, bukan jadi pengkhotbah. Jadi saya berdoa. Dan saat itu panggilan yang paling sering adalah ngusir orang kesurupan. Ngusir setan. Sampai jam 2 malam ngusir setan. Haleluya. Dan saya melihat amati, kebanyakan yang kesurupan itu, maaf ya saudara, bukan menghina ini. Orang yang dari ekonomi menengah ke bawah, itu kesurupan ya. Tak delok-delok loh. Dan sing serem-serem itu, wah, kayak macan, wah, itu sing ekonomi apa? Ke bawah. Ya saudara pada malu kan. Saya datang ke sana ya saudara. Ya sudah. Ya paling banter saudara, saya disangoni pisang goreng mulai, kan gitu. Ya kan. Nah kalau yang kaya-kaya enggak, memang kaya-kaya enggak ada yang modelnya rame-rame gitu. Setannya beda ya. Lebih tenang gitu, mau para bojone wong dipek, ngono saudara ya. Lain gitu ya saudara. Kalau dia bos gitu saudara, kerasukan setannya beda saudara. Beda. Enggak manifestasi gitu, tapi mana langsung saudara sekretarisnya dirabi, ngono saudara. Enggak ada manifestasi kan? Enggak ada manifestasi. Iya saudara. Nah, saya mau cerita pada Anda. Jujur saudara, saya berseru sama Tuhan, saya sama istri juga, tolong Tuhan siapkan segalanya ini. Lalu Tuhan berbicara pada saya, membaca ayat ini. Saudara, dengarkan ini. Kau yang saat hari ini mungkin engkau sudah datang pada Tuhan, engkau sudah berpuasa, engkau sepakat dengan keluargamu. Seperti orang ini datang mungkin dengan kerabatnya, saudaranya, temannya, sepakat datang pada Yesus. Tapi ternyata yang diharapkan, jamahan yang diharapkan, sentuhan yang diharapkan saudara. Engkau tidak merasakan, engkau tidak mendapatkan. Seperti saya juga saudara, saya tidak mendapatkan. Saya tidak merasakan saudara. Tapi dengarkan, lewat pesan Tuhan ini Tuhan mau katakan. Tuhan berkata pada saya pada waktu lewat firman ini. Ya, aku memang belum menjawab masalahmu. Tapi aku sudah memegang tanganmu. Haleluya. Oh haleluya. Maka saat ini pun engkau yang hadir pada malam hari ini. Jika engkau belum merasakan zaman Tuhan. Engkau masih tetap merasakan sakit. Engkau tetap harus mengikuti terapi yang menyakitkan dan menghabiskan duit. Tiap malam engkau dihantui dengan ketakutan dan susah tidur. Padahal engkau selalu memuji dan menyembah Tuhan. Engkau belum mendapatkan apa yang kau harapkan. Tuhan berkata pada Anda pada malam hari ini. Engkau sudah di tangan Tuhan. Tuhan sudah memegang tanganmu. Amin saudara. Berarti itu penting. Kalau Tuhan berkata Tuhan sudah memegang tanganmu, seperti Tuhan sudah memegang orang buta ini, berarti jawabannya jelas. Amin. Jawabannya jelas. Pertolongan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Haleluya. Maka percayalah saat ini. Tuhan sudah memegang tangan saudara. Haleluya. Dan
Anda lihat dari kisah ini, saya dapat terang Tuhan menjelaskan pada saya tentang apa yang harus saya hadapi ke depan. Berarti saudara, saya harus bersikap. Kalau memang Tuhan sudah memegang tangan saya, maka saya seperti orang buta ini. Kemanapun Yesus bawa, orang buta ini tetap mengikuti. Dave. Ini kita Pung Ale ini. DP ponakan tuh kita anak teman. Anaknya teman kita, saya. Ponakannya dia. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ini ibaratnya ini. Ini ibaratnya. Saya orang butanya. Dia Yesus. Yesus tidak bilang apa-apa, lalu dia memegang tangan, lalu bawa pergi, jalan. Pada waktu jalan gini, saya bisa nggak begini? Hah? Bisa nggak? Sangat bisa. Betul kan saudara? Sangat bisa. Saya mau tunjukkan pada Anda. Sini Dave. Haleluya. Yesus. Saya orang buta. Saya punya kehendak. Amen. Tapi Anda harus ingat. Yesus juga punya kehendak atas Anda. Anda harus tahu kebenaran ini. Kehendakmu itu di hadapan Tuhan, itu penting. Amen. Kalau tidak penting, Tuhan tidak akan memegang tangan. Kalau Tuhan memegang tanganmu, berarti kehendakmu, keinginanmu di hadapan Tuhan, itu penting. Tetapi kalau engkau belum merasakan apa-apa, belum mendapatkan apa yang kau minta, engkau harus terima ini dengan ikhlas. Berarti ada kehendak Tuhan yang lebih penting. Saudara harus terima itu, amin. Haleluya. Itulah sikap. Kemanapun bawa, ikut. Apa yang Tuhan mau, jalani dan ikuti. Makasih, Div. Walaupun saudara yang kau inginkan belum terjadi. Lalu saya sadar pada waktu itu, saudara. Saya tidak lagi ngotot dengan apa yang saya mau. Saya membayangkan seperti orang buta ini. Sudah saya mau katakan komitmen Tuhan, bahwa saya kemanapun kau mau tuntun saya. Lalu Tuhan mulai tuntun saya, saudara. Orang minta melayani saudara mulai keluar kota. Wah, berarti saya harus sewa mobil. Padahal uang itu pas-pasan. Tapi Tuhan perintahkan harus melayani di Tulungagung di sebuah desa. Lalu setelah pelayanan itu saudara, saya pas-pasin. Anak saya tuh saya kalahin, susunya saya ganti dengan air sama teh aja. Tapi puji Tuhan anak saya nggak rewel. Masa cuman air gula saja atau teh manis saja, anak saya nggak rewel. Amin. Lalu saya pergi. Terus mulai jalan saudara. Mengikuti. Saudara, saya dulu adalah full timer di sebuah gereja. Sebagai seorang pendoa. Lalu saya menyampaikan satu pesan Tuhan. Saya menasehati pada gembala saya. Tapi gembala saya tidak terima. Intinya seperti itu. Saya menyatakan satu pesan Tuhan dari, bukan saya saja, tim doa kami. Berikan nasihat, oh begini Pak, begini. Sepertinya merasa tidak cocok. Lalu akhirnya saya didepak. Saya seorang arsitek dulunya. Lalu saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saat itu dilema bagi saya. Waktu itu istri saya lagi mengandung 3 bulan. Dilema, apakah saya jadi pemborong lagi? Lalu dilema lagi juga, saudara, apakah saya pindah gereja? Karena ada gereja, hamba Tuhan langsung menawarkan saya untuk saya bergabung di gereja itu. Ada 2 gereja minta saya untuk bergabung di sana. Saudara, tapi saya ingat firman ini.
saya pegang ini. Kemanapun yang Tuhan bawa, saya mau ikut saja. Walaupun kebutuhan saya, teman-teman saya, teman-teman kuliah saya, itu banyak. Moses, gabung di perusahaanku. Butuh kamu. Semua gitu. Satu sisi keluarga, ayo kamu di rumah tangga, nol income, lalu anakmu mau kasih makan apa nanti? Kerja saja. Itu satu, suruh kerja balik lagi saudara. Atau saudara, ya sudah, gabung kok saya di gereja ini. Nah kamu kalau di sini, kalau kamu tetap di gereja ini, kamu nggak jadi apa-apa. Betul. Saudara kasih Tuhan. Saya ingat pesan ini. Ikut saja. Karena kalau orang buta ini, dia melepaskan genggamnya, maka dia akan tetap buta. Dia tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup. Engkau tidak bisa mengerti visi dalam hidupmu. Engkau tidak tahu kenapa engkau dilahirkan di bumi ini. Engkau tidak tahu tentang visi hidupmu dalam rumah tangga saudara. Kalau engkau ingin bisa melihat, mengerti itu, tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Ikuti kemana Tuhan bawa engkau. Sampai hari ini saya tidak pernah pindah dari gereja saya. Walaupun di gereja saya bukan apa-apa. Tapi memang saya bukan untuk berkhotbah di gereja saya. Tuhan pakai saya untuk khotbah di pedalaman. Dan Tuhan pakai saya banyak di pelayanan misi. Saya mengikuti Tuhan di sana. Amin saudara. Haleluya. Kau mau masalahmu selesai? Tuhan katakan Tuhan sudah memegang tanganmu saat ini. Haleluya. Jangan lepaskan itu. Ikuti saja kemana. Paham ya saudara? Oke, yang berikutnya. Lanjut. Kata-kata berikutnya. Tadi ayat 23 ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa keluar dari kampung. Terus apa saudara? Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Tolong perhatikan, ia meludahi mata orang itu. Saya mau tanya, Yesus ngomong dulu enggak? Tak idoni yo, ngomong gitu? Ngomong gitu enggak? Hah? Enggak loh ya. Jadi dengan tiba-tiba gitu saudara, orang buta ini kan enggak tahu situasi, ya kan? Kalau melek mungkin bisa lihat gayanya, ya kan? Ngarepin hidu kan gini ya. Ya. Nah ini karena gak iso ndelok saudara ya kan. Moro-moro mak crot saudara. Saya tahu pada zaman itu belum ada pasta gigi, belum ada saudara mouthwash. Pasti bau juga. Anda lihat satu, tidak pernah diduga, betul kan? Dan juga tidak pernah memikirkan apa yang diterima gitu dari Yesus. Ludah, bukan kesembuhan. Tapi apa? Ludah. Awal dari kesembuhan, awal dari pemulihan adalah apa? Ludah. Kira-kira nih saudara kalau saya ludahi saudara marah nggak? Saya pikir di dunia ini tidak ada hamba Tuhan yang mendoakan tuh lalu diludahi. Pak Herman pernah Pak? Enggak ada kan? Enggak ada. Wah, tapi yang luar biasa, orang buta ini ya tetap saja menerima. Tidak dibalas dengan maki-maki. Dia terima aja. Mungkin baunya enak disedot pisan. Ngono ya. Betul kan? Haleluya. Lalu Tuhan bertanya. Lalu Tuhan mengangkat tangannya di atas kepalanya. Perhatikan ya cara Tuhan di sini. Meletakkan tangannya di atasnya. Lalu Tuhan tanya, kamu sudah melihat sesuatu enggak? Ayat berikutnya berkata apa? Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang. Wah, puji Tuhan. Senang enggak saudara? Dari gelap gitu, moro-moro bisa melihat apa? Terang. Udah jelas melihat, oh ini ada yang bergerak-gerak gitu. Tahu ya saudara? Melihat orang. Mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti apa?
pohon-pohon masih burek. Tapi lumayan enggak? Saudara lumayan enggak? Oke saudara, oh itu sudah mulai ada karya Tuhan yang luar biasa. Lalu berikutnya, ayat berikutnya berkata apa? Yesus meletakkan lagi tangannya pada apa? Nah, beda ya. Tadi Yesus meludah, lalu meletakkan tangannya di atas. Lalu yang kedua, baru Yesus apa? Menaruh di matanya. Oke, saudara. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu apa? Sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, kebenarannya dari sini, Tuhan sudah memegang tanganmu dan memang mungkin tidak langsung engkau menerima jawaban Tuhan, tapi pertolongan Tuhan yang kau butuhkan akan datang dengan tiba-tiba. Amin. Engkau tidak pernah menduga, bahkan caranya juga tidak pernah kau duga. Bahkan mungkin juga diawali, saudara, dengan sesuatu yang tidak enak. Mungkin engkau difitnah orang, mungkin engkau dipermalukan orang, mungkin engkau harus dipecat dulu dari pekerjaan, saudara. Haleluya. Tuhan bisa melakukan hal itu. Amin. Haleluya. Dan kebenaran yang berikutnya adalah selalu ada zaman Tuhan yang berikutnya. Amin, saudara. Tuhan selalu menyempurnakan segalanya. Kalau engkau pernah ditolong oleh Tuhan, zaman Tuhan yang berikutnya pasti lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya mau katakan pada malam hari ini, siapa yang pernah ditolong Tuhan dengan keajaiban? Angkat tangan saudara. Izinkan saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Zaman Tuhan yang berikutnya atas engkau lebih dahsyat daripada apa yang pernah engkau alami dalam hidup Anda. Amin. Haleluya saudara. Pasti itu akan terjadi. Selalu ada pertolongan Tuhan yang berikutnya. Oh Pak, saya percaya. Saya sakit kanker, puji Tuhan saya operasi begini-begini di Australia. Puji Tuhan Pak, sudah baik. Tapi saya harus ikutin terapi ini. Percayalah, selalu ada zaman Allah yang berikutnya. Zaman Allah yang berikutnya akan menyempurnakan yang sebelumnya. Tuhan berkata pada Anda, sungguh-sungguh, seperti dikatakan, sungguh-sungguh sudah melihat. Tapi ingat ya saudara, penting poinnya, tetaplah ikutin kemana Tuhan tuntun hidup Anda. Meskipun doamu belum dijawab, ikuti yang Tuhan mau. Engkau harus berada di tempat yang Tuhan tetapkan. Orang buta ini alami kesembuhan bukan di Betsaida. Dia berada, dia menerima kesembuhan di luar Betsaida. Amin. Haleluya. Saudara mau ditolong oleh Tuhan? Kalau Anda mau, berarti Anda harus rela dan siap. Dimanapun Tuhan kau tempatkan saya berada di posisi manapun, saya siap. Amin. Meskipun itu tempat mungkin bagi Anda itu tidak menguntungkan, Anda siap melakukannya. Haleluya saudara. Yang terakhir, ayat yang ke-26. Sana dikatakan, memang timbul pertanyaan, kenapa ya Yesus itu harus membawa mereka, orang buta ini, keluar dari Betsaida. Kita baca ayat 26 berkata apa? Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Berarti jangan kembali lagi ke Betsaida. Ada apa di Betsaida? Mari kita buka Injil Matius, kita akan bisa tahu tentang Betsaida ini. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 dan 21a. Matius 11 ayat 20 dan 21a. Ya, kita baca. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak
melakukan mujizat-mujizatnya. Ya, sudah terima mujizat, tapi mereka tidak bertobat. Lalu, ayat berikutnya dikatakan, celakalah engkau Korazim, dan celakalah engkau Betsaida. Berarti saudara, orang-orang Betsaida itu, ya, mereka telah melihat bahkan banyak mengalami mujizat, tapi mereka tidak mau bertobat. Kalau mereka dulu kecanduan dosa, lalu mereka meminta mujizat dari Tuhan Yesus, dan mereka alami kesembuhan dari Tuhan Yesus, tapi mereka tetap melakukan dosanya. Ini pesan kuat saudara. Lewat peristiwa, lewat orang buta ini Tuhan mau menyampaikan pesan. Tadi di awal saudara saya mau katakan saudara, Anda punya kehendak dengan masalah Anda. Anda punya keinginan dan bagi Tuhan itu penting. Amin. Oleh karena itu Tuhan memegang tangan Anda. Karena Tuhan menganggap itu penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Memisahkan orang buta ini dari orang yang mengajak dia tadi. Anda paham? Harus ada yang dipisahkan dulu. Harus ada yang dihindari. Apakah itu kebiasaan buruk, apa itu dosa, harus ditinggalkan terlebih dahulu. Amin saudara? Harus tinggalkan komunitas yang tidak baik. Harus tinggalkan pertemanan yang tidak baik. Kalau engkau anak muda, engkau pacaran dengan orang yang tidak baik, tinggalkan. Haleluya. Saya banyak konseling dengan anak muda, saya katakan, tinggalkan. Kau punya persoalan saat ini. Engkau ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan, dan Tuhan mendengar masalah Anda. Saya juga pakai kisah ini. Tuhan sudah memegang tanganmu. Tuhan pasti menolong engkau. Tapi Tuhan ingin engkau dipisahkan dulu. Oh Pak, tapi pacar saya ini anak Tuhan. Begitu ya. Dia juga mendukung persoalan saya. Tapi dia membawa engkau di dalam hidup yang tidak benar. Kalau engkau mau benar-benar merasakan jamahan Tuhan, maka engkau harus tahu pesan Tuhan. Dipisahkan terlebih dahulu. Dijauhkan, tinggalkan semua. Dan jangan kembali lagi ke sana. Saudara dikasih Tuhan. Kesembuhan itu luar biasa. Tapi kebenaran itu lebih di mata Tuhan. Amin saudara? Saya minta kunci E. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya tidak akan memperpanjang firman saya ini. Saudara menangkap pesan Tuhan ini? Amin saudara? Ayat yang terakhir, Yosua pasal yang ke-21. Yosua pasal yang ke-21. Ayat yang ke-45. Mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Saya sedang bangkit berdiri semua. Engkau datang kemari, engkau datang di alamat yang tepat. Engkau datang pada Tuhan. Amin. Engkau berseru. Mungkin saudara datang untuk anggota keluarga saudara yang sedang ada di rumah sakit. Mungkin engkau datang karena juga engkau sedang sakit. Engkau punya persoalan. Engkau datang pada Tuhan. Engkau datang pada pribadi yang tepat saat ini. Lalu saat ibadah, hari Minggu, Anda berdoa pribadi. Dan Tuhan mau berkata pada saudara, Tuhan sudah memegang tangan saudara. Karena Tuhan tahu apa yang kau inginkan. Tuhan perhatikan yang kau inginkan. Amin saudara?
Tapi kalau sampai hari ini engkau belum menerimanya, karena ada kehendak Tuhan yang lebih penting lagi, maka cobalah saat ini. Jangan lepaskan genggaman tangan Tuhan. Ikutlah apa yang Tuhan mau. Percayalah, semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam pergumulan Engkau ada, Yesus setia. Yesus banyak membuat mujizat di Betsaida. Dan Yesus tahu orang-orang ini berdosa. Dan saat mereka terima mujizat, Yesus tetap melakukan mujizat. Mereka tidak bertobat, Yesus tetap membuat mujizat. Itu bisa. Tapi dengarkan pada malam hari ini, Tuhan pasti menolong saudara kembali. Amin. Tapi yang kali ini, tinggalkan dosa itu. Haleluya. Kalau dulu engkau berbuat dosa dan engkau bisa terima mujizat, bisa. Bisa. Tapi malam hari ini Tuhan mau tegaskan lewat kisah ini. Tinggalkan dulu dosa itu. Kau harus terpisah dari komunitas yang tidak benar. Orang yang bertobat itu maknanya dia adalah dia berpindah posisi. Bukan di Betsaida. Anda harus keluar dari Betsaida. Dan jangan masuk lagi ke Betsaida. Ketemu lagi dengan dosa itu. Ketemu lagi dengan kebiasaan itu. Saudara, jangan lepaskan genggaman tangan Tuhan. Ikutilah. Kadang cara Tuhan itu seperti ludah bagi Anda. Engkau alami peristiwa yang menyakitkan, memalukan. Sepertinya seperti orang buta ini sudah buta, lalu dapat aib lagi. Tenang, Tuhan ada di hadapan Anda. Amin. Kalau dulu Tuhan menolong saudara, Tuhan tetap akan menolong saudara. Ada zaman Tuhan yang berikutnya. Dan zaman Tuhan yang berikutnya lebih dahsyat, lebih sempurna daripada yang pernah engkau alami. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara. Dengan sikap doa. Sungguh katakan kau mau taat seperti orang buta ini. Dipegang tangan Tuhan dan tidak merasakan mujizat. Katakan dengan imanmu saudara. Meskipun Tuhan tak menolongku. Yes. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
tetap memilih untuk percaya. Percayalah saudara, ada jamahan Tuhan yang berikutnya. Nantikan itu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari katakan semua percaya. Berkali-kali kau menolong, amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dari semua yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak ditepati. Yes. Semuanya ditepati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Ku percaya masih ada mujizat. Percaya janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Tuhan, perlindunganku. Amin, amin, amin. Ku percaya pasti ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih Bekerja, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Sang Tuhan, perlindunganku. percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih Bekerja, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Tuhan, perlindunganku. kami percaya mujizat itu masih ada. Haleluya. Percaya Masih ada mujizat. amin, amin, amin. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan. Perlindunganku. Sekali lagi katakan, ku percaya
Tuhan perlindunganku. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengar firman tadi, memang cukup unik cara Tuhan untuk menolong. Ya kan? Dan saya catat minimal 3 kali ya, Tuhan itu menyembuhkan orang menggunakan ludah. Salah satunya kalau Anda baca di Markus 7, coba dilihat dulu ya. Nanti Anda akan tahu korelasinya. Di Markus 7, ayat yang ke-33. Tadi kita belajar di Markus 8, sekarang lihat Markus 7. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan kemudian kita tahu Yesus menengadah ke langit, menarik nafas dan berkata, Efata, terbukalah. Maka orang yang tuli dan yang bisu akhirnya apa? Bisa mendengar dan bisa berkata-kata. Tuhan pakai apa? Apa? Ludah. Saudara tahu enggak arti ludah di Alkitab itu apa? Salah satu artinya yaitu penghinaan. Saudara. Kalau ada orang, kalau Anda perhatikan Yesus itu juga pernah di Matius 26 nanti dia diludahi. Itu dihina sebenarnya. Tapi aneh ya. Waktu saya tadi duduk di situ saya renungin, iya ya. Seringkali Tuhan nolong kita, menyembuhkan kita. Pakai cara yang tidak masuk akal. Hinaan, direndahkan. Tapi itu cara Tuhan untuk apa? Nolong hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang diludahi, tak kasih tahu, mujizatnya sudah dekat. Amin. Seringkali kita waktu diludahi kita merasa tersinggung, marah. Tapi tahukah Anda, waktu Anda diludahi itu, dihina, disalah mengerti, hal-hal buruk ditimpakan kepada kita. Sebenarnya mujizatnya sudah semakin dekat. Jangan salah sangka, saudara. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Oh, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Tanganmu masih bekerja. janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Oh, ku percaya masih ada mujizat. Kami bersyukur Tuhan. Tanganmu masih Bekerja janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi, katakan ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Ku percaya, yes. Kita ramasya, Percaya
Terima kasih untuk pewahyuan ini. Biar kami belajar dan terus belajar. Makasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sedang diludahi, kami mau belajar menerimanya dengan syukur. Karena Tuhan bisa pakai ludah untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Dan kalau malam ini kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, mari Tuhan bicara pada kami, berapa yang harus kami beri, biar itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau jadi berkat, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bisa menabur pekerjaan Tuhan, petugas persembahan bisa menjalankan tugasnya, atau bisa scan barcode ataupun di rekening 0872 779 777. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih rekan-rekan yang sudah melayani, juga terima kasih Pak Moses untuk yang jadi berkat buat kita semua malam hari ini. Dan pengumuman untuk besok LOJ bersama dengan Mark Victor Jansen, ibadah di pukul 6:30 malam. Dan di hari Minggu kita akan bersama dengan Pak Wiryo, Pastor Wiryo dari Jakarta. Di ibadah kita di pukul 10 pagi dan di pukul 5 sore. Mari sama-sama kita beribadah, datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih rekan-rekan buat setiap taburannya. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dan besok yang mau ikut ke Panti Asuhan bisa kumpul di gereja pukul 10 pagi. Yuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Biar firman ini jadi rema buat hidup kami. Dan kami nikmati janji Tuhan itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah menabur malam hari ini. Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda setiap apapun yang ditaburkan oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani malam hari ini, pakai setiap kami boleh lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu Pak Moses Kalampung Tuhan yang sudah jadi berkat buat kami semua malam hari ini. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, berkati dalam setiap apapun yang hamba-Mu ini lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan buat jadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami percaya Tuhan, apapun yang kami perkatakan saat ini Tuhan, semua terikat di surga. Karena itu kami mengangkat tangan kami Tuhan, saat ini kami mendeklarasikan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang membuat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang membuat kita sehat, diberkati di bumi, diberkati di surga. Berkat yang membuat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang buat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima great breakthrough. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Percaya
Seperti Tuhan mendengar doa Yabes, Tuhan juga mendengar doa-doa kita malam hari ini. Percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, kita percaya, kita terima semua berkat-berkat ini sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.